Orasi ilmiah oleh Guru Besar Luar Biasa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bapak Profesor Dr. Topo Santoso, SH.MH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pendiri dan pembina Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pengurus Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Ketua Bidang Studi, para pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, serta para wisudawan dan para orang tua yang mendampingi serta para mahasiswa baru Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta yang telah memberikan limpahan karunia, keberkahan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat dan forum yang terkemuka dan berbahagia ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pidato ilmiah pada kesempatan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru STHI Jentera kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato berjudul Hubungan Kompleks Antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Pidato ini menganalisis hubungan kompleks antara hukum pidana dan hak asasi manusia melampaui pemahaman dikotomis yang sederhana. Argumen utama saya adalah menekankan pentingnya kerangka hukum yang komprehensif, penegakan hukum yang efektif, dan pencegahan impunitas untuk mewujudkan potensi hukum pidana dalam melindungi HAM. Diskursus mengenai hubungan hukum pidana dan HAM seringkali diwarnai oleh paradoks. Terima kasih ya, saya sebetulnya ada senjatanya tapi biasanya kalau udah baca gini gak konsentrasi, jadi terima kasih. Diskursus mengenai hubungan hukum pidana dan HAM seringkali diwarnai paradoks. Di satu sisi, hukum pidana berpotensi melanggar HAM melalui pemidanaan dan pembatasan kebebasan individu. Seringkali penangkapan dan penahanan yang tidak diperlukan dilakukan di negara kita, bahkan berlebihan. Makanya ruang tahanan kita penuh, penjara kita penuh. Di sisi lain, hukum pidana juga berperan krusial dalam melindungi HAM dengan mengkriminalisasi pelanggaran dan memberikan sanksi bagi para pelaku. Memahami dinamika kompleks ini memerlukan analisis multiperspektif yang melampaui pandangan biner dan menggali substansi interaksi keduanya. Hukum pidana baik material maupun formil memiliki peran ganda. Melindungi HAM terhadap pelanggaran dan sekaligus menjadi instrumen penegakan norma HAM. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui norma substantif, hukum pidana material, dan mekanisme prosedural atau hukum pidana formil. Contoh representatif dari hal tersebut adalah asas nebis in idem pada ranah material dan mekanisme pra-peradilan pada ranah formil. Dalam konteks negara kita sendiri, hukum pidana dapat melanggar HAM, contoh pembebasan-kebebasan, penggunaan pidana terhadap kebebasan berekspresi misalnya, yang kerap diperdebatkan beberapa tahun yang lalu kasus Ahok misalnya. Pengadilan serta vonis penodaan agama pada kasus itu menunjukkan bagaimana ketentuan pidana oleh sebagian pihak dikatakan telah dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berdampak pada hak-hak politik. Selain itu, praktek kriminalisasi terhadap aktivis dan atau wartawan dalam beberapa periode politik di Indonesia juga telah memperlihatkan potensi penyalahgunaan instrumen pidana untuk membungkam pihak oposisi atau pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Namun di sisi lainnya, hukum pidana juga digunakan untuk melindungi HAM, mengkriminalisasi pelanggaran HAM, serta memberi sanksi. Hal ini misalnya terjadi pada penindakan kasus-kasus
korupsi oleh Kejaksaan dan KPK dan Pengadilan Tipikor. Walaupun kasusnya korupsi, tapi sebetulnya terjadi juga pelanggaran HAM di dalamnya. Contoh juga beberapa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan vonis terhadap koruptor tingkat tinggi misalnya. Hal ini menunjukkan peran pidana melindungi hak publik atas tata kelola dan kesejahteraan. Meski demikian, pada beberapa kasus terakhir seperti kasus yang sangat viral misalnya Tom Lembong, penggunaan instrumen anti korupsi kembali dipersoalkan. Sementara itu pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual, Undang-Undang TPKS, penguatan sebagai norma hukum material dan juga dilengkapi aturan formil dan pencegahan serta untuk melindungi korban kekerasan seksual dianggap diapresiasi karena sebelumnya sulit untuk diproses secara pidana kalau menggunakan pengertian kekerasan seksual yang lama atau perkosaan dalam konteks yang lama. Masalah penegakan dan impunitas juga masih menjadi persoalan serius di negara kita. Kasus pembunuhan Munir misalnya yang beberapa hari ini kembali diangkat oleh beberapa media ya. Kasus pembunuhan Munir misalnya menunjukkan indikasi keterlibatan aparat dan juga kegagalan penegakan penuh sehingga menimbulkan tuduhan impunitas. Dalam hal ini keluarga dan masyarakat menilai akuntabilitas negara belum terpenuhi. Demikian juga pelanggaran HAM masa lalu, peristiwa 98, Timur Timur, Lampung, Tanjung Priok dan sebagainya. Di mana proses penegakan seringkali lambat atau tidak tuntas sehingga menegaskan perlunya mekanisme penegakan dan perlindungan saksi atau korban untuk mencegah impunitas. Para hadirin yang berbahagia, secara filosofis perlindungan HAM dalam konteks pidana berakar pada konsep social contract dan hak-hak alamiah. John Locke dalam Two Treatises of Government mengargumentasikan bahwa individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan imbalan perlindungan terhadap hak-hak alamiah mereka, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Negara melalui hukum pidana berkewajiban melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran oleh individu lain maupun oleh negara sendiri. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi prinsip rule of law yang menekankan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan negara. Secara filosofis juga, perlindungan HAM dalam hukum pidana berakar pada pemikiran kontrak sosial. Misalnya kita lihat pada pemikiran Hobbes, Locke, Rousseau, dan lain-lain filosof pada masa tersebut, pada masa pencerahan. Individu dalam menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara berharap negara menjamin hak fundamental mereka, termasuk perlindungan dari kejahatan. Konsep rule of law menegaskan bahwa hukum haruslah jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Pemikiran Immanuel Kant ya, tentang martabat manusia, human dignity, menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar alat. Yang berarti negara tidak boleh mengorbankan HAM individu demi kepentingan umum tanpa justifikasi yang kuat. Perdebatan dasar hukum pidana berkaitan dengan teori moral dan politik seperti teori hak dasar. Balik lagi ke pemikiran Kant tadi, yaitu human dignity atau utilitarianisme dari Bentham dan Mill yang menjustifikasi pidana untuk kebahagiaan umum serta gagasan kontrak sosial, misalnya balik lagi ke pemikiran Hobbes dan Rousseau yang memberi negara monopoli pemaksaan. Konsep martabat dan otonomi individu menempatkan HAM sebagai batas normatif bagi legitimasi hukuman. Jadi hukuman sebetulnya suatu hal yang sangat tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tapi pada beberapa hal tertentu diperlukan. Sejak itu terjadi evolusi hukum pidana dari pendekatan represif atau rekonvensional menuju hak asasi. Terlihat sejak masa pencerahan, kodifikasi modern misalnya kode penal hingga pasca Perang Dunia II dengan instrumen HAM internasional yaitu Deklarasi Universal HAM 1948, kemudian ICCPR dan lain-lain.
Pengakuan internasional pun memperkuat tuntutan agar hukum pidana mematuhi standar hak dasar. Jadi tidak bisa hukum pidana untuk alasan menjaga ketertiban, menjaga keamanan dan sebagainya digunakan untuk melindas dan menindas hak asasi manusia, warga masyarakat, warga negara dan sebagainya. Para hadirin yang berbahagia, berikutnya saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam paradigma hukum pidana melalui hukum pidana material dan formil. Dalam hukum pidana material yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya menyediakan kerangka perlindungan HAM dengan beberapa mekanisme. Pertama, melalui asas legalitas yang membatasi kekuasaan negara dalam mengkriminalisasi perbuatan dan menjatuhkan hukuman. Asas ini mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kepastian hukum. Jadi kebalik kalau dikatakan asas legalitas itu untuk sebagai alat deterrence agar orang tidak melakukan suatu perbuatan karena itu dilarang oleh hukum. Tapi sebaliknya berpikirnya harus dibalik. Negara harus hati-hati, tidak boleh memidana kalau itu belum diatur oleh hukum, oleh undang-undang. Yang kedua, asas kesalahan, Strafzonderschuld atau liability based on mens rea, yang mensyaratkan adanya kesalahan, kesengajaan atau kelalaian sebagai unsur suatu tindak pidana. Hal ini menghindari pemidanaan terhadap individu yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya atau yang tidak memiliki kesalahan, yang tidak memiliki mens rea. Kecuali pada beberapa hal yang sangat dikecualikan, sangat-sangat terbatas, misalnya pada strict liability offenses. Yang ketiga, adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta gugurnya kewenangan penuntutan, seperti nebis in idem, larangan mengadili seseorang 2 kali atas perbuatan yang sama. Hal itu memberikan perlindungan tambahan bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat adalah adanya aspek HAM dalam pemidanaan, seperti larangan pidana yang kejam dan merendahkan martabat manusia, seperti adanya penyiksaan dan bahkan hukuman mati yang di Indonesia masih diterima walaupun sebagai dengan varian misalnya pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dalam KUHP nasional. Itu merupakan beberapa hal tadi merupakan manifestasi perlindungan HAM dalam hukum pidana material. Dari 4 hal yang tadi, misalnya legalitas, kesalahan, lalu adanya alasan penghapus pidana dan juga gugurnya kewenangan penuntutan, serta juga beberapa aspek HAM dalam kaitan pemidanaan, kita bisa melihat beberapa hal. Misalnya asas legalitas yang merupakan benteng perlindungan terhadap kekuasaan arbiter. Asas legalitas yang dikenal tercermin dari kata-kata dari Feuerbach, nullum delictum atau nullum crimen nulla puna sine lege, menjadi benteng utama perlindungan HAM dari kesenang-wenangan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus ditetapkan secara jelas dan tertulis dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Asas legalitas mencegah penerapan hukum retroaktif, analogi, serta interpretasi hukum yang terlampau luas yang dikenal sebagai analogi tadi. Jadi kalau interpretasi ekstensif masih boleh, tapi kalau sudah masuk ke analogi itu yang dilarang. Perkembangan asas legalitas yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis 1789 yang lahir dari semangat revolusi menetapkan asas legalitas sebagai prinsip dasar perlindungan hak individu. Universal Declaration of Human Rights 1948 menegaskan prinsip ini dalam pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang tidak dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya, pengaruh deklarasi itu kemudian meluas ke berbagai instrumen-instrumen internasional lain seperti Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia 1950 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR 1966 yang menegaskan kembali pentingnya asas legalitas dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.
Kita bisa melihat misalnya di pasal 7 isi HR dan juga pasal 15 ICCPR yang mengatur larangan pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif. Statuta Roma juga yang mengatur mengenai Mahkamah Pidana Internasional juga mengadopsi asas legalitas tadi sebagai prinsip fundamental di pasal 22. Selanjutnya, aspek kedua dari hukum pidana material yang memuat perlindungan terhadap HAM seperti yang tadi saya sampaikan adalah mengenai ajaran kesalahan yang dianut secara tegas di KUHP nasional di pasal 36 ayat 1 dan juga ayat 2. Serta juga dimuatnya alasan penghapus pidana dan gugurnya kewenangan penuntutan. Di hampir semua KUHP negara-negara modern sejak dulu maupun sekarang. Jadi selain asas legalitas, konsep kesalahan atau mens rea juga penting dalam melindungi HAM. Saya juga terkejut beberapa waktu yang lalu ketika setelah putusan kasus Tom Lembong ada beberapa pengamat di podcast atau di TV menyatakan walaupun tanpa mens rea orang bisa dipidana. Ya, saya tidak mengerti dari mana belajarnya. Yang pasti bukan dari Jentera. Jadi konsep kesalahan atau mens rea juga penting dalam melindungi HAM. Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana dengan kesengajaan atau kelalaian. Adanya alasan penghapus pidana seperti pembelaan diri atau keadaan darurat mengakui bahwa dalam situasi tertentu tindakan yang seharusnya dipidana dapat dibenarkan secara moral dan hukum. Kalau di Inggris bahkan lebih ketat lagi, misalnya kita lihat pada Stephen Dudley versus Quinn ya, itu bahkan kalau di kita keadaan darurat menjadi dasar pembenar, dalam kasus itu tetap dipidana. Dianggap dia benar-benar mengikuti Kantian, betul ya. Kalau kita diajarkan di kampus-kampus itu menjadi hilangnya sifat melawan hukum. Prinsip Geen-straf zonder schuld atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan merupakan landasan fundamental dalam hukum pidana modern. Prinsip ini yang secara harfiah berarti tidak seorang pun dapat dihukum tanpa adanya kesalahan yang dapat didistribusikan kepadanya, mencerminkan komitmen sistem hukum terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep mens rea yang merujuk pada unsur kesalahan subjektif merupakan salah satu perwujudan prinsip ini. Jadi saya kira banyak sekali rujukan, literatur dan sebagainya hampir semua membahas soal mens rea ini. Tentu ada pengecualian yang sangat-sangat limitatif, strict liability offenses itu pun jangan sampai keliru menerapkannya. Ada hakim Indonesia yang salah menerapkan strict liability dipakai pada tindak pidana yang jelas-jelas ada unsur kesalahan berupa kesengajaan. Kata hakim tersebut dalam putusannya dengan mengikuti pada teori strict liability. Padahal tindak pidana jelas-jelas ada unsur kesengajaan. Lagi-lagi belajar dari mana hakimnya itu. Prinsip Geen-straf zonder schuld diakui secara luas dalam berbagai sistem hukum di dunia. Selanjutnya adalah soal nebis in idem dan sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan. Dan berikutnya kita bisa melihat pada, nah ini yang sangat penting juga adalah prinsip larangan terhadap hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia yang merupakan pilar fundamental dalam perlindungan HAM dalam konteks pemidanaan. Hukuman yang tidak manusiawi, merendahkan derajat dan melebihi batas kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Secara filosofis, larangan penyiksaan dan hukuman yang kejam berakar dari pemikiran pencerahan yang menekankan martabat manusia sebagai makhluk rasional dan otonom, human dignity. Filsuf seperti Immanuel Kant, yang tadi beberapa kali sudah saya sebutkan, dalam karyanya Groundwork of the Metaphysics of Morals, mengartikulasikan prinsip kategorikal imperatif yang melarang memperlakukan manusia semata-mata sebagai alat. Prinsip ini menjadi landasan etis bagi penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk dalam konteks pemidanaan. Walaupun ajaran Kantian tentang pemidanaan kadang-kadang ya dianggap bertentangan dengan utilitarian di era modern ini, dan banyak orang yang lebih memilih ajarannya Bentham tentang utilitarian dalam tujuan pemidanaan. Tapi ajaran etis dari Kant saya kira masih sangat relevan dewasa ini. Jangan memperlakukan manusia hanya sebagai
alat, tapi perlakukan manusia sebagai tujuan. Jadi soal human dignity sangat penting dalam konteks perlindungan HAM. Sejarah mencatat praktek hukuman yang kejam dan tidak manusiawi telah lama diterapkan di berbagai peradaban. Namun seiring perkembangan peradaban dan kesadaran HAM, muncul gerakan reformasi hukum pidana yang mendorong penghapusan hukum tersebut. Misalnya DUHAM yang tadi saya beberapa kali sampaikan, menjadi tonggak penting dalam menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Dalam tataran teoritis, hukum pidana material berperan sebagai instrumen perlindungan HAM dengan menetapkan berbagai asas tadi. Selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk melanjutkan ke aspek-aspek dalam hukum pidana formil yang berkaitan dengan HAM. Hukum pidana formil yang mengatur tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan juga berperan vital dalam melindungi HAM. Bahkan kalau kita melihat di berbagai literatur yang terbanyak kaitannya dengan HAM, sebetulnya justru hukum acara pidana ini dibandingkan dengan hukum pidana material. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka atau terdakwa. Seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk untuk diam, hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak disiksa. Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat mengakibatkan batalnya proses hukum atau pengurangan hukuman di berbagai sistem hukum, saya kira. Hukum acara pidana yang idealnya berfungsi sebagai perisai pelindung hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum justru kerap menjadi ancaman bagi hak fundamental individu. Ketegangan inheren antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan kewajiban untuk menghormati martabat manusia menciptakan dinamika yang kompleks yang menuntut pengkajian yang lebih serius. Para hadirin yang berbahagia, secara filosofis, pelindungan HAM dalam hukum acara pidana lagi-lagi berakar pada konsep rule of law dan juga due process of law. Rule of law menekankan supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, sementara due process of law menjamin hak individu untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlakuan yang semestinya dalam proses hukum. Teori kontrak sosial seperti diutarakan oleh Locke misalnya, menegaskan bahwa individu menyerahkan sebagian haknya pada negara dengan imbalan perlindungan hak dasar lainnya, termasuk hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam proses hukum. Secara doktrinal, pelindungan HAM dalam hukum acara pidana di Indonesia dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Secara historis, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran dari sistem inkuisitorial yang lebih berorientasi pada kepentingan negara menuju sistem campuran yang lebih mengakomodasi hak tersangka atau terdakwa. Namun, warisan praktek otoritarian di masa lalu masih meninggalkan jejak dalam penerapan hukum acara pidana di lapangan. Proses penegakan hukum idealnya dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Namun realitasnya seringkali menunjukkan adanya potensi pelanggaran HAM dalam berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan di pengadilan, dan seterusnya. Selanjutnya, pada konteks penyidikan dan penuntutan, tahap penyidikan merupakan titik rawan pelanggaran HAM. Kalau mengikuti guru kita bersama, Profesor Marjono Roksodiputro, ada 3 tahapan dalam proses peradilan, yaitu pra-adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi. Tahapan yang bisa dilihat oleh semua orang adalah tahapan adjudikasi. Tapi tahapan pra-adjudikasi di mana penyelidikan dan penyidikan berada, itu rawan sekali dengan pelanggaran HAM. Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik seperti penangkapan tanpa dasar hukum, tekanan dalam memberikan keterangan dalam berbagai bentuk, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap HAM. Praktek-praktek tersebut bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah. Meskipun kewenangan penuntut umum dibatasi oleh hukum, potensi pelanggaran HAM tetap ada. Misalnya, dalam hal penahanan yang tidak sah atau berlebihan, menyembunyikan barang bukti yang menguntungkan tersangka atau penyalahgunaan diskresi penuntutan dan sebagainya. Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana idealnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran material demi terwujudnya keadilan.
Namun praktek di lapangan seringkali menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia yang justru mencederai prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Manipulasi bukti berupa fabrikasi atau rekayasa merupakan tindakan yang mencederai integritas proses peradilan. Dari perspektif filosofis, tindakan ini tentu bertentangan dengan prinsip pencarian kebenaran yang menjadi landasan sistem hukum. Secara teoritis, manipulasi bukti merusak validitas pembuktian dan menghambat tercapainya putusan yang adil. Secara historis, manipulasi bukti telah menjadi permasalahan klasik dalam sistem peradilan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa negara menerapkan sanksi berat bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan manipulasi bukti. Fenomena penemuan barang bukti narkoba misalnya kalau di Indonesia, ya seringkali diberitakan, mengindikasikan potensi manipulasi dan menuntut pengawasan yang ketat terhadap proses penyidikan. Apalagi di Indonesia narkotika masih paling banyak menjadi kasus hukum dan paling banyak menghuni rumah tahanan dan juga lapas dan seterusnya ya. Penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan merupakan tindakan intrusif yang berpotensi melanggar hak privasi individu. Secara filosofis, hak atas privasi yang merupakan bagian integral dari martabat manusia dan otonomi individual, kita ingat lagi Kant dalam Groundwork of Metaphysics of Morals, teori hukum mengakui hak atas privasi sebagai hak fundamental yang dilindungi konstitusi. KUHP juga mengatur prosedur dan batasan tindakan intrusif tersebut untuk mencegah penyalahgunaan. Namun dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran akibat interpretasi yang luas terhadap ketentuan demi kepentingan penyidikan. Perbandingan hukum menunjukkan beberapa negara seperti Jerman memiliki regulasi yang lebih ketat terkait penyadapan dibandingkan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan privasi, mengharuskan adanya penyesuaian regulasi dan peningkatan kesadaran aparat penegak hukum. Penolakan akses terhadap perwakilan hukum, ketidakjelasan informasi terhadap hak tersangka, dan pelanggaran hak untuk tetap diam merupakan bentuk penyangkalan hak hukum yang serius. Secara filosofis hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law yang menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu dalam proses hukum. Para hadirin yang berbahagia, diskriminasi dalam penyidikan berdasarkan faktor seperti ras, etnisitas, agama, atau status sosial juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kesetaraan di mata hukum. Praktek diskriminatif dapat berupa penargetan yang selektif, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penolakan akses terhadap bantuan hukum. Hal-hal ini bertentangan dengan instrumen HAM internasional seperti DUHAM, Pasal 1 dan 7, ICCPR, dan lain-lain. Secara historis, diskriminasi dalam penegakan hukum telah menjadi akar konflik dan ketidakadilan sosial. Para hadirin yang berbahagia, kemudian kita melangkah ke persoalan HAM dalam pemeriksaan di pengadilan dan juga pelaksanaan putusan. Hak atas peradilan yang adil atau fair trial merupakan elemen krusial dalam perlindungan HAM. Pelanggaran hak ini dapat terjadi dalam bentuk pembatasan akses terhadap bantuan hukum, pengabaian hak untuk membela diri, atau intervensi yang tidak semestinya dari pihak eksternal. Ini kebetulan kita sedang bahas RUU KUHP, walaupun sudah sangat terlambat, waktunya sangat mepet, kejar target karena harus segera selesai, tidak ada masa transisi, padahal itu harus disosialisasikan secara luas dan kemudian diperdebatkan panjang lebar. Setelah itu masih butuh waktu untuk transisi, beberapa waktu untuk disosialisasikan, dibuat aturan-aturan pelaksana dan sebagainya. Jadi kita di tengah situasi yang agak rumit ini terkait dengan pembahasan RUU KUHP ini, sehingga persoalan ini sangat relevan. Ya, jadi tema yang disodorkan oleh teman-teman dari panitia ini sangat penting ya, sangat relevan terkait dengan KUHP ini ya. Pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Hak atas peradilan yang adil, fair trial merupakan elemen krusial dalam perlindungan HAM. Pelanggaran hak ini dapat terjadi dalam bentuk pembatasan akses terhadap bantuan hukum, pengabaian hak untuk membela diri, intervensi yang tidak semestinya dan sebagainya. Pelaksanaan putusan pengadilan khususnya yang berkaitan dengan pidana penjara juga rentan terhadap pelanggaran HAM. Kondisi penjara yang tidak manusiawi, bahkan beberapa orang mengatakan penjara zaman
Belanda zaman penjajahan lebih bagus kondisinya. Karena sirkulasi udara dan sebagainya lebih diperhatikan dan sebagainya. Perlakuan buruk dari petugas lapas, pembatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sebagainya juga masih merupakan problem. Tahap pemeriksaan rentan terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik bagi para pihak maupun media. Pembatasan yang berlebihan terhadap akses informasi atau intimidasi terhadap saksi dapat menghambat pencarian kebenaran dan merugikan proses keadilan. Di sisi lain, pemberitaan media yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan trial by the media, atau sekarang banyak sekali yang membuat YouTube seperti saya juga. Ya banyak juga yang buat YouTube yang tidak bertanggung jawab. Jadi beritanya kacau juga, ya. Independensi peradilan merupakan prasyarat fundamental bagi peradilan yang adil. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita sampailah kepada bagaimana perspektif perbandingan hukum. Sistem hukum pidana di berbagai negara menunjukkan perbedaan pendekatan dalam melindungi HAM. Beberapa negara seperti Jerman menganut sistem yang menekankan peran aktif dalam mencari kebenaran material. Sistem ini berpotensi mengorbankan hak tersangka atau terdakwa demi kepentingan pengungkapan kebenaran. Tapi masalahnya di sana monitoringnya atau pengawasannya lebih ketat tadi. Sebaliknya, sistem adversarial seperti Amerika Serikat menekankan peran advokat dalam membela kliennya dan hakim berperan sebagai wasit yang netral. Sistem ini dianggap lebih melindungi HAM tersangka atau terdakwa. Tapi tentu mendapat kritik juga. Plea bargaining yang menjadi sekitar berperan dalam sekitar 90% kasus dianggap juga ternyata banyak masalahnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sistem yang benar-benar ideal, ya. Beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum pidana mereka. Sementara negara-negara lain masih berjuang melawan warisan dari hukum yang kejam, ya, atau hukum yang tidak sesuai dengan HAM. Pengalaman Afrika Selatan pasca apartheid misalnya menunjukkan bagaimana hukum pidana dapat direform untuk mengatasi ketidakadilan masa lalu dan melindungi HAM. Sebaliknya, rejim otoritarian seringkali menggunakan hukum pidana untuk membungkam oposisi dan melanggar HAM. Nah, ini saya kira perlu digarisbawahi. Sebaliknya, rejim otoritarian seringkali menggunakan hukum pidana untuk membungkam oposisi dan melanggar HAM. Kalau pada masa dulu orang dicap komunis bisa diproses. Masa sekarang mungkin dicap korupsi juga bisa, atau dicap yang lain-lain. Kalau zaman dulu dicap teroris dan sebagainya. Jadi memang berbagai negara punya problem, ya, termasuk kita, ya. Perbandingan hukum menunjukkan bahwa asas legalitas dianut oleh berbagai sistem hukum di dunia, meskipun implementasinya dapat bervariasi. Sistem hukum common law secara tradisional lebih fleksibel dalam mengembangkan hukum pidana melalui jurisprudensi, namun prinsip non-retroactivity tetap dijaga. Sistem hukum sivil, ya, kontinental atau civil law seperti Indonesia lebih mengutamakan kodifikasi hukum yang tertulis. Para hadirin yang berbahagia, saya ingin mengakhiri. Sebetulnya saya diberikan waktu 45 menit, tapi saya itu jarang bicara panjang-panjang. Ini udah termasuk paling panjang saya bicara. Penutup, nah, langsung penutup saja. Ini ada 5 poin, saya baca secara singkat. Hukum pidana memiliki kapasitas ganda sebagai tameng yang melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai pedang yang menegakkan hak korban serta norma HAM. Peran ganda ini efektif bila didukung landasan filosofis yang menghormati martabat manusia, doktrin hukum yang menjamin due proses dan proporsionalitas, serta institusi yang independen dan akuntabel. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik harus dijaga melalui reformasi norma, prosedur, dan praktek penegakan hukum di negara kita. Yang kedua, hukum pidana, baik material maupun formil, memiliki peran ganda yang kompleks dalam kaitan dengan HAM. Di satu sisi ia berfungsi instrumen pembatasan HAM demi kepentingan ketertiban dan keamanan publik. Di sisi lain ia juga berperan sebagai pelindung HAM dari pelanggaran oleh individu maupun negara. Optimalisasi peran pelindungan HAM dalam hukum pidana mengharuskan
adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta penegakan hukum yang berlandaskan prinsip rule of law dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, hukum pidana material melalui prinsip-prinsip fundamentalnya berperan vital dalam melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Asas legalitas, kesalahan, alasan penghapus pidana, dan gugurnya kewenangan penuntutan bersama-sama membentuk kerangka normatif yang menyeimbangkan kepentingan negara dan individu. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini ditinjau dari berbagai perspektif, krusial bagi penegakan hukum pidana yang adil dan bermartabat. Yang keempat, hukum acara pidana sebagai instrumen penegakan hukum harus senantiasa berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap HAM. Meskipun telah terdapat kerangka hukum dan komitmen politik untuk melindungi HAM, praktek di lapangan masih menunjukkan adanya celah dan tantangan. Penguatan, pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa hukum acara pidana berfungsi sebagai perisai pelindung HAM, bukan sebagai ancaman. Dan yang terakhir, kelima, perlindungan HAM dalam setiap tahapan proses peradilan merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Penting untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang menjamin independensi peradilan, akses terhadap keadilan, dan penghormatan terhadap hak fundamental semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran para hadirin semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua. Selamat sekali lagi kepada seluruh wisudawan beserta keluarga, beserta orang tua. Semoga sukses dalam perjuangan ke depan dan dalam menempuh dan meniti karir serta memperjuangkan hukum yang adil, yang bermartabat dan berwawasan HAM, serta selamat menempuh studi perjalanan baru yang penuh dinamika dan bergelora bagi para mahasiswa baru STHI Jentera. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.